Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumpa lagi dengan Santri Misteri. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang fenomena alam, yaitu bencana alam berupa angin puting beliung yang terjadi akhir-akhir ini di daerah Jawa Timur. Nah, kejadian ini juga terjadi di Jolotundo, salah satu tempat yang ya dulu disucikan lah, tempat orang-orang bersembahyang. Nah, setiap kejadian pasti ada maksud, ada hikmah yang bisa kita ambil. Bersama tim Santri Misteri, mari kita ungkap maksud dan hikmah dari kejadian tersebut. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, belum like, belum komen, dan belum share, lakukan, karena itu gratis. Mari kita ikuti konten tim Santri Misteri kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita mau membahas tentang fenomena alam berupa angin puting beliung, Gus, yang terjadi akhir-akhir ini di Jawa Timur. Salah satunya terjadi di Jolotundo. Nah, setiap kejadian pasti ada hikmah. Apa maksud dari ini, dari bencana itu? Nah, ini yang agar kita bisa informatif kepada para pemirsa, apa maksud dari ini, bisa nanti monggo Gus dipun kupas secara sisi gaibnya. Ya, terima kasih. Nanti kita coba akan menguak kenapa sampai terjadi bencana yang berupa puting beliung di Jawa Timur. Di Jawa Timur aja lah dulu ya. Nah, pasti ada sesuatu hal dari alam ini yang mau disampaikan kepada kita dengan jalan memberikan ada bencana ini bencana itu ya. Nanti kita coba akan menguak sisi gaibnya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Santri Misteri, saya kali ini akan mencoba menghadirkan sisi gaib dari penyebab atau yang menyebabkan terjadinya bencana angin puting beliung. Adakah sisi gaib dari situ? Adakah pesan-pesan dari terjadinya angin puting beliung itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung memediumkan saja. Tetapi seperti biasa, sebelum kita melakukan medium, kita bersihkan dulu biar tidak ada makhluk-makhluk lain yang tidak berkepentingan di dalam acara ini mengganggu acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin dan perintah dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, salah satu makhluk yang mengetahui terjadinya angin puting beliung di wilayah Jolotundo, saya mohon hadir masuk ke dalam tubuh orang yang saya tunjuk ini. Saya mohon hadir, silahkan hadir masuk dalam tubuh orang yang saya tunjuk ini. Silahkan hadir. Selain makhluk yang saya undang tadi, semua penyusup terkunci, tidak bisa menghormati. Dari bangsa apa? Siluman. Yang satu? Siluman. Ya. Saya tadi mengundang salah satu makhluk yang mengetahui terjadinya angin puting beliung di wilayah Jolotundo, Jawa Timur. Apakah benar kamu? Salah satunya. Iya. Kamu wujudnya siluman apa? Macan. Siluman macan. Ya. Kamu memang berada di wilayah situ atau dari wilayah lain?
Itu. Bener berada di wilayah situ. Kamu tahu terjadinya bencana angin puting beliung itu di situ? Memangnya kenapa kok sampai terjadi angin puting beliung itu? Di tempat situ itu memang ada apa? Maksiat. Ada terjadi maksiat. Banyak maksiat. Banyak maksiat di situ. Maksiat apa itu? Kenapa? Maksiat. Banyak hal-hal yang orang-orang lakukan di situ yang bertentangan dengan syariat agama. Ya. Terus biasanya kalau orang-orang melakukan kemaksiatan itu justru bangsa-bangsa seperti kalian malah seneng. Lah kenapa kok kalian itu menimbulkan bencana puting beliung itu? Adakah yang memerintahkan kalian untuk melakukan itu? Ada. Berarti ini perintah. Perintah dari siapa? Gusti. Perintah dari Allah. Gusti Siapa? Junjungan kami. Junjungan kalian. Ya. Junjungan kalian berarti juga ada yang memerintahkan. Ya. Terus diperintahkan untuk menimbulkan puting beliung itu tujuannya untuk apa? Mengasih pelajaran. Mengasih pelajaran. Ya. Dan peringatan gitu. Ya, supaya tidak berbuat maksiat, hal-hal yang merusak hutan, merusak sekeliling tempat itu. Merusak sekeliling tempat itu. Ya. Ya, bencana puting beliung itu apa hanya terjadi nanti di Jolotundo saja atau di seluruh wilayah Jawa Timur bisa terjadi? Ya, seluruh Jawa Timur kalau banyak maksiat. Seluruh Jawa Timur kalau banyak jadi bencana puting beliung. Ya, dulu tempat-tempat suci, sekarang dibuat maksiat, buat senang-senang. Biarpun kami bangsa siluman, tapi saya tidak suka dan teman-teman juga tidak suka. Kalau yang suka itu bangsa iblis. Oh. Biarpun kami bangsa siluman, tapi kalau berbuat itu kami tidak suka. Oh. Nah sekarang saya tanya gini, kalian bangsa siluman kok punya akhlak budi pekerti seperti itu? Saya tanya, zaman itu dulu hidupnya di zaman apa? Kerajaan. Zaman kerajaan. Ya. Kalau boleh tahu zaman kerajaan mana? Ingatannya kembali seperti waktu dia masih hidup. Pakuwon, kerajaan Pakuwon itu. Kerajaan Pakuwon. Ya. Kerajaan Pakuwon kerajaan mana? Barat sana itu loh. Kerajaan Barat sana. Ya. Terus selama zaman hidup dulu pernah mengabdi di kerajaan atau gimana? Ya. Nah, terus kok sampai jadi siluman harimau ini gimana ceritanya? Biar tambah sakti, tambah kuat. Terus melakukan pertapaan. Ya. Terus tahu-tahu jadi harimau. Ya. Terus kira-kira menyesal nggak sekarang jadi harimau? Ya. Menyesal. Tetapi masih ada tugas ya? Ya, banyak tugas di situ. Oh, tugasnya banyak malah. Banyak. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi kembali ke topik. Kalau terjadi bencana puting beliung itu, kira-kira yang akan kalian hancurkan itu tempat-tempat yang seperti apa? Ya, banyak maksiat itu utamanya itu. Tempat-tempat yang banyak maksiat. Ya, utamanya itu. Mereka berbuat maksiat, lupa sama Sang Pencipta. Merusak alam, merusak hutan, merusak tempat-tempat suci. Dulu itu tempat suci bagi agama-agama Hindu itu. Nah, sekarang dibuat maksiat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Merusak kampung halaman kami tidak suka. Banyak praktek perdukunan. Ya, perdukunan, maksiat, perempuan, lelaki, minum, mabuk di situ. Terus kalau terjadi bencana alam seperti itu biasanya kan orang baik, orang jelek semuanya akan kena. Tetapi saat ini apakah akan seperti itu ataukah di tempat-tempat orang-orang yang benar-benar baik itu dilewati oleh bencana angin itu? Kalau orang baik sih tidak dilewati, hanya
disinggahi sebentar tapi tidak terlalu tidak merusak. Ya, tidak merusak ya dilewati tapi tidak merusak, gak kayak orang kebanyakan maksiat. Apakah benar kalau bencana yang terjadi di Jawa Timur ini sekarang adalah tugas dari orang-orang penting yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat ini, memperingatkan umat manusia di Jawa Timur? Benar. Terus kalau boleh tahu pimpinan panjenengan ini siapa yang memimpin terjadinya? Sunan Rahmat. Sunan Rahmat. Iya. Sunan Rahmat. Sunan Rahmat itu lah. Siapa ya Sunan Rahmat? Belum tahu ya. Prabu gitu. Putra Prabu itu kan Sunan Rahmat itu. Sunan Rahmat. Iya. Gelarnya Sunan Rahmat. Iya. Prabu siapa? Dari Jawa Barat? Iya. Dari kerajaan itu? Ya itu ada turunannya Prabu Jawa Barat itu kan, itu Sunan Rahmat itu namanya. Oh, Sunan Rahmat. Ya. Terus kalian saya undang hadir ke sini tadi, kalian tahu saya enggak? Bau-baunya tahu ini tapi saya nggak berani. Bau-baunya tahu. Ya. Tandanya? Harumnya ini masih keturunan Jawa Barat juga ada. Keturunan Jawa Barat juga ada. Ya. Tanda yang sampai lihat saya, kalau saya melihat saya nggak apa sih? Hanya cahaya saja nih. Cahaya. Ya. Terus Cuma hanya bau. Dari itu. cahaya itu, kalau yang pernah saman dengar, saman lihat, saman ketahui di alam gaib, cahaya yang saman lihat ini tanda dari apa nih? Murid orang yang penting ini kayaknya. Murid orang yang penting yang kami junjung tinggi ini, penguasa kami ini kayaknya ini. Pernah mendengar yang namanya Sang Hyang Durjayana Nirwana itu? Ya, pernah saya itu. Pernah? Ya. Yang kalian dengar apa tentang Sang Hyang Durjayana? Saya pemimpin penguasa alam kami semua, raja-raja kami malam-malam ini. Ya, yang kalian dengar, yang kalian ketahui itu, kira-kira cahaya yang ada di sini itu ada kaitan nggak sama beliau? Ada. Ya. Terus dari aroma-aroma itu, Saman tadi bilang di sini ada kaitan dengan unsur orang Jawa Barat. Ya. Apakah memang benar di daerah sini ini ada cucu dari beliau pimpinan kalian itu yang ada di sini? Panjenengan ini masih keturunannya ini kelihatannya. Berarti kalau ada keturunannya di sini, kalian tidak akan merusak wilayah dari sini. Ada ini yang saya merusak, cuma yang kebanyakan maksiat. Oh, yang melakukan. Ya, kami hanya menjalankan tugas. Berarti saya di sini juga menjalankan tugas ya. Sama-sama menjalankan tugas. Jadi nanti tolong disampaikan kepada pimpinannya untuk jangan terlalu membuat kerusakan lah di wilayah Jawa Timur ya. Nah, tolong, berarti mungkin dengan adanya Sang Hyang Durjayana Nirwana dan saya adalah salah satu pengikut beliau, tolong untuk dipertimbangkan lagi ya. Ya, sudah, terima kasih atas kedatangannya ke sini. Monggo dilanjutkan tugasnya. Sampaikan salam saya kepada pimpinannya. Nah, silahkan kembali, saya bantu ya. Loh, ini keluar besi besar besarnya Allah. Dari mediasi tadi Ya. itu saya lihat memang ada maksud dari secara gaibnya wonten Gus Ya. dari bencana ini. Ya. Jadi ini merupakan sebagai pengingat secara langsung ya. Ya. Jadi kejadian ini berarti sudah, kalau orang sih ngumpul ngempet gitu mungkin. Ya. Kepripun Gus? Iya, kayaknya. Hikmah dari ini yang bisa diambil oleh pemirsa, terutama secara global di Jawa Timur mungkin. Iya, alhamdulillah. Tadi hasil mediumisasi tadi kita mengundang, kita hadirkan ya. Ternyata yang hadir adalah siluman harimau.
Siluman harimau. Siluman harimau ini ternyata adalah salah satu pasukan dari seorang raja yang ada di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat bahkan gitu. Ya, Sampai ke sini gitu. karena yang menimbulkan bencana sebenarnya teguran ini ya. Teguran gitu. Sebelum bencana yang besar, Ya. ditegur dulu umat manusia yang ada di sini. Yang menjalankan tugas saat ini adalah para aulia-aulianya Allah. Para aulianya Allah ini salah satunya adalah Sunan Rahmat tadi. Jadi Sunan Rahmat merupakan tadi, pengingat kan ya, Gus, gitu. Sunan Rahmat tadi adalah salah satu raja dari Pakuan Bali. Kalau masyarakat mengenal beliau adalah Raden Kian Santang. Oh, nggih Raden Kian Santang ya. Ya, ini tadi adalah salah satu dari pasukan beliau Oh, yang ditugaskan untuk memberikan pengingat untuk kita semua, kita semua. biar di sini kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Iya. Katanya ternyata tempat-tempat yang terjadi bencana itu tadi Iya. sering dilakukan hal-hal yang berbau maksiat. Waduh, padahal awalnya Iya. tempat itu merupakan tempat yang disucikan Nah, gitu. Gus. iyalah, tempat itu kan dulu tempat Iya. yang sangat disucikan. Disucikan. Sampai sekarang harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata masyarakat kita banyak yang tidak menghargai tempat-tempat seperti itu. Bertujuan lain pula untuk Ya. ke tempat itu untuk memanfaatkan atau keinginan-keinginan, Ya, memenuhi nafsu. ya semoga Nah, saja yang terjadi di Jolotundo Insya Allah. bisa menjadi pengingat untuk di wilayah-wilayah yang lain. Nggih. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Ini peringatan kecil ini. Ini baru peringatan kecil. Nanti kalau sudah turun namanya adabnya Allah, semuanya hancur. Nggih. Lah kalau di sini kan mereka kan masih punya adab Iya. kemanusiaan karena mereka dulu manusia. Nggih. Jadi mungkin di tempat-tempat orang-orang yang baik mereka tidak akan menghancurkan, mereka hanya singgah lewat sebentar. Lewat Tapi aja. kalau yang di tempat orang-orang maksiat hancurkan gitu. Hancur kan. Nggih, nggih, nggih. Ya, bagi para pemirsa Santri Misteri, silakan Anda ambil hikmah, introspeksi dalam diri sendiri. Apakah yang telah Anda lakukan, apakah sudah melakukan hal-hal yang seperti kesalahan-kesalahan yang diutarakan tadi? Kita harus introspeksi. Sebagai insan yang baik, kita harus selalu mencoba untuk selalu lebih baik, Gus. Iya. Dan kembali ke ajaran bagi muslim nih, ke ajaran baginda Rasulullah. Ya, karena Nah, beliaulah yang menjadi tuntunan tuntunan panutan makhluk kita nggih. Lah, bagi Anda yang bingung, terus kemana kita harus berguru? Monggo, silakan bisa konsultasi ke kita. Ya, bisa datang ke majelis kita di majelisnya Santri Misteri. Nanti insya Allah kita akan memberikan arahan, memberikan petunjuk kemana nanti kita sebaiknya harus apa yang kita lakukan. Nggih, nggih. Agar kita selamat dunia akhirat gitu. Insya Allah seperti itu. Oke, saya kira cukup konten kita Iya, kali ini. iya. Semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup Gus. Iya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.